teman-teman, saya mau cerita dikit nih. Virzi kalau diajak makan sama teman-teman gitu ya, misalnya ya kita ajak rame-rame makan gitu. Teman-teman saya, jadi mama-mama itu akan penasaran dengan Virzi. Hah, kok bisa sih ma? Makannya banyak ya? Porsi orang dewasa, habis gitu. Kemudian kalau makan sayur juga sama. Dia kan kemarin saya ajak makan pecel gitu ya. Nasi, saya bilang nasinya dikit, sayurnya yang banyak ya bu ya gitu. Kemudian bumbu pecel dia tidak terlalu doyan, saya ambil bumbu kuah gitu ya, seadanya kuah. Yang penting nggak pedes. Terus dia makan dengan lahap gitu, habis satu porsi. Yang mungkin buat orang dewasa, wow itu porsi saya gitu. Nah, bagaimana sih melatih anak untuk mau makan dan terutama makan sayur? Tonton sampai habis ya video ini. Pada video sebelumnya saya membahas mengenai common issue buat ibu-ibu yang anaknya juga ngalamin GTM seperti saya dan biasanya diajarinnya seperti itu pola makannya ya. Nah, buat yang belum nonton, boleh nanti lihat video saya yang sebelumnya ya. Saya akan sertakan linknya di deskripsi video di bawah ini. Lalu hari ini saya akan membahas bagaimana mengubah anak yang GTM menjadi anak yang mau makan dan sekarang jadi pemakan sayur yang handal. Buat Anda yang pertama kali datang ke channel YouTube kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Disclaimer, kami membuat konten YouTube ini berdasarkan pengalaman pribadi kami. Dan konten YouTube kami ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sharing. Jadi, tidak untuk menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan yang profesional. Dan yang ketiga, kami tidak bertanggung jawab adanya penyalahgunaan informasi dari konten YouTube kami. Oke, jadi dari hasil saya belajar tentang ilmu naturopati ini, saya mengetahui bahwa yang namanya anak-anak itu ketika dia pencernaannya tidak sehat, dia reaksinya adalah dengan tidak mau makan atau GTM. Pencernaan tidak sehat ini kita harus cari tahu penyebabnya dan makanan pencetusnya apa. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah buat saya tes IgG Food Sensitivity. Tes ini akan menunjukkan pada kita makanan-makanan apa saja sih yang menyebabkan mencetus adanya peradangan atau mencetus adanya ketidaknyamanan di pencernaan anak kita. Setiap pribadi itu berbeda. Jadi dari tes itu kemudian kita tahu ya ada beberapa makanan yang tidak bisa dimakan. Itu disebut red list, yellow list, dan green list ya. Green list yang boleh. Jadi red dan yellow kita hindari dulu sekitar 6 bulan ya. Jangan khawatir, ini tidak selamanya. Karena nanti setelah 6 bulan kita boleh reintro satu persatu makanan ini. Dan kita lihat reaksinya. Apakah dia ada reaksi negatif lagi. Kalau memang masih belum bisa terima ya kita perpanjang lagi. Untuk puasa makanan ini dulu gitu ya. Stop dulu sementara untuk kebaikan di masa mendatang. Lalu berikutnya setelah IgG Food, saya juga mulai memberlakukan namanya isi piring sehat WHO. Ini adalah standar WHO, kalian bisa Google nanti bentuknya seperti apa. Itu sepertiga karbohidrat, sepertiga sayuran, dan sepertiga lagi protein, tapi dibagi dua ya berarti ya. Sayurannya proteinnya protein hewani dan nabati. Nanti bisa dicek. Porsi sayuran lebih banyak dan kalau bisa sayuran itu beraneka ragam dalam satu hari ya. Misalnya masakan yang paling cocok dengan beraneka ragam itu contohnya ada gado-gado, karedok, pecel, kemudian tumis sayur atau sop sayur, capcay yang mix sayurannya. Tidak cuma satu macam saja. Karena nutrisi dari setiap sayuran itu berbeda-beda dan ini akan saling melengkapi. Jadi isi piring sehat WHO ini sudah komplit ya, ada makronutrien dan mikronutrien.
supaya kedepannya kalau kita makan dengan cara seperti ini, itu pencernaan kita akan semakin baik. Dan karena penuh dengan sayuran, itu akan membawa banyak bakteri baik juga ya di perut kita ya. Karena makanan sayur itu adalah prebiotik untuk bakteri-bakteri yang baik di perut kita. Jadi makanan para bakteri baik ini. Oke, dari hasil tes tadi kita tahu ya red list dan yellow list ya. Kita akan bahas mengenai makanan yang dihindari apa saja sih. Yang pertama tadi red list dan yellow list yang dari IgG Food Sensitivity. Tapi kalau memang tes ini kan cukup mahal. Kalau tidak affordable buat Anda sekalian, yang bisa Anda lakukan adalah mengeliminasi makanan yang sekiranya dia itu menimbulkan suatu reaksi. Contoh ya, ada yang anaknya kalau makan udang kemudian dia gatal-gatal. Itu kan kelihatan sekali ya. Ya jangan dimakan. Jadi jangan masuk konsep yang begini. Kalau anak alergi udang, dimakanin terus aja. Nanti lama-lama dia tidak akan alergi lagi. Sebetulnya ketika dimakanin terus itu kita menumpuk masalah di tubuh anak kita yang nanti suatu saat akan meledak keluar ya dalam bentuk autoimun. Karena ketika gatal itu kan sinyal tubuh sebetulnya, stop jangan makan. Lalu kita lanjutkan, terus tubuh itu seperti udahlah males lah ngasih tahu kamu. Udah dikasih tahu gatal mau dimakan terus gitu kan ya. Jadi dia mungkin udah nggak gatal lagi, tapi hati-hati ini adalah bom waktu nih, suatu saat bisa meledak keluar. Jadi jangan senang ketika suatu saat dimakanin terus kemudian berhenti. Hati-hati ya, kita jangan nekat seperti itu. Berikutnya, kalau yang umum aja, kalau misalnya kita belum ada budget untuk tes ini, kita hindari gluten, kemudian makanan-makanan yang manis, karena gula itu bisa mencetus inflamasi di tubuh kita. Dan ingat, makanan yang manis ketika kita makan di tubuh kita tercampur, itu sebetulnya secara kimia akan berubah menjadi asam. Jadi bukan manis lagi ya. Permen yang kita makan di sini jadi asam begitu. Dan menjadikan tubuh kita kondisinya juga asam. Sehingga tubuh kita itu menjadi tempat yang cocok nih untuk habitat bakteri-bakteri jahat. Nah, seperti itu. Berikutnya, yang dihindari lagi adalah makanan yang di deep fry, digoreng dengan deep fry ya. Karena itu nutrisinya sudah jauh berkurang dan juga di situ penuh dengan inflamasi juga. Berikutnya, makanan yang ultra processed food. Kita bisa lihat ya di supermarket dimanapun cemilan anak itu zaman now itu sangat mengerikan. Di situ ada pewarna, ada pewangi atau fragrance, ada perasa stroberi, jeruk ya kan, dan sebagainya. Name it. Di situ komplit semuanya ada. Saya tidak pernah mengizinkan anak saya makan seperti itu. Dan anak saya kasih tahu, memberikan edukasi dari dini bahwa anak ini tidak baik untuk kamu. Karena ini mengandung pengawet, pewarna, dan sebagainya. Kalau kamu memang pengen makan cemilan, nanti mama berikan yang lebih baik dari ini ya. Jadi kalau anak ulang tahun zaman now, goodies bag-nya apa? Ultra processed food. Dijadiin goodies bag gitu kan ya. Biasanya kalau sudah dapat seperti itu, anak saya nggak mau makan gitu. Ngapain kamu kasih aku nggak makan kayak gini, itu ekstrem ya anak saya seperti itu. Tapi kalau tidak ya dia kasih mama tadi si A ulang tahun dikasih ini, udah goodies bagnya kasih ke saya gitu. Jadi udah ngerti banget bahwa itu tidak baik ultra processed food. Nah lalu snacking, sebetulnya kalau misalnya makannya 3 kali sehari makan pokoknya itu sudah mikro-makronutrien tercukupi, anak itu cenderung tidak ingin nyemil. Dan saya tidak biasakan untuk makan di antara jam makan sebetulnya. Tapi special occasion, kadang di suatu kegiatan anak-anak membawa snack. Nah, kalau seperti itu saya juga harus menyediakan snack untuk anak saya. Jadi snack apa aja sih yang saya perbolehkan buat anak saya? Yang pertama, dia boleh makan nuts and seed, kacang-kacangan dan biji-bijian. Biasa dia suka tuh kalau ada mixed nut, ada sunflower seed, kemudian pumpkin, terus kacang almond, mete dan sebagainya. Itu boleh. Kemudian buah-buahan potong. Bikin aja kayak anggur, semangka, terus pepaya dipotong-potong. Dia suka. Berikutnya
Ada snack-snack sekarang yang gluten free ya, yang meskipun dikotakin biasanya home industry atau dia bikin kue-kue, temen ada yang bikin gluten free itu boleh, tapi itu pun juga tidak sering-sering. Lalu favorite Virgi adalah dark coklat. Saya bolehkan dia makan coklat kalau itu dark, dan dark itu around 85-100%. Dia even bisa makan dark coklat yang 100% loh teman-teman. Luar biasa ya, padahal itu pahit sekali. Berikutnya ice cream bikin sendiri kalau mau. Karena ice cream kalau dia makan di luar itu meskipun kayaknya bersih gitu ya, itu kalau memang ada something di ice cream itu, misalnya pewarna, kemudian perasa dan sebagainya, dia akan bereaksi dengan kemudian dia batuk di tengah malam selama beberapa hari. Malam aja batuknya. Aneh kan ya? Ya itulah yang terjadi pada anak saya. Snack berikutnya adalah keju, real cheese. Jadi ada cheese artisan, jadi bukan cheese yang di supermarket yang ada pengawetnya lagi. Ini beneran yang bikin artisan cheese. Berikutnya adalah real food, eat real food. Jadi sekarang banyak daging yang dibikin diolah. Kalau dia memang pengen makan daging, misalnya saya bikinin otak goreng gitu ya, itu beneran otak digoreng. Atau mau bikin nugget, kita bikin dari daging ayam yang digiling, lalu kita bikin sendiri. Siomay, saya bikin sendiri juga. Siomay, saya campur dengan potongan wortel, potongan jamur, lalu tepungnya sedikit saja, jadi lebih banyak isiannya. Nah, makanan-makanan yang seperti ini yang saya sajikan untuk anak saya. Berikutnya, biasakan anak itu untuk bergerak aktif ya, berolahraga. Untuk satu, mengembangkan motorik kasarnya, dan juga aktivitas fisik itu bagus untuk perkembangan tubuhnya dia, terutama tulangnya ya. Kalau Virgi setiap hari juga tetap harus latihan olahraga setengah jam minimal di rumah bersama saya, supaya dia tetap bugar tubuhnya. Nah, langkah berikutnya kita bisa bantu anak kita dengan suplementasi. Suplementasi ini bisa ditambahkan kalau kita tes, misalnya ada marker-marker vitamin D, ferritin, iron, zinc, B12 dan sebagainya. Itu kalian bisa tes satu-satu anak kita. Waktu itu Virgi tes IgG Food plus ferritin, iron, zinc dan vitamin D. Jadi di situ kelihatan nih ya, oh iron sama ferritinnya udah tinggi banget nih. Soalnya setiap hari makannya dagingnya banyak sekali, 1/4 kilo gitu kan ya, 1/4 sampai setengah kilo. Habis buat Virgi sendiri karena tadi konsep yang pertama saya terima. Kemudian ternyata vitamin D-nya kurang, kemudian zinc-nya kurang. Nah, karena dari situ kita bisa cari kalau zinc itu makanan apa ya untuk menambah zinc, ditambahkan lebih banyak. Tapi kalau mau lebih cepat catch up-nya, kita tambahkan suplementasi. Suplementasi pun pilih-pilih ya teman-teman yang dari bahan alami. Lalu saya akan menyambung yang awal tadi ya, agak sedikit mau saya tambahkan. Misalnya nih, ini nggak cuma anak-anak loh, buat Anda sekalian nih yang kalau misalnya perutnya sakit gitu ya, itu apakah mau makan atau kita dalam keadaan sakit, misal flu gitu, kan kita juga tidak nafsu makan ya. Jadi ketika anak sakit kemudian tidak mau makan atau mungkin dalam kondisi pencernaan sedang tidak ingin makan, berarti itu ada sesuatu dalam tubuh kita, itu adalah sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di pencernaan kita. Sama, saya pun juga misalnya sekarang makan, maaf ya, misalnya kita cheating jalan, makan keluar gitu. Kemudian ada something di perut itu, di makanan itu, lalu kita akan merasa tidak enak dan tidak nyaman di perut juga ya. Nah itu juga symptoms yang harus kita dengarkan. Hasilnya apa perjuangan saya ini? Yang pertama, pupnya lancar. Bagus sekali, dan dia kalau pup itu saya suka lihatnya kayak gampang gitu. In the matters of minutes dia sudah selesai gitu. Tidak perlu ngeden-ngeden, tidak perlu stres. Kemudian dia juga sudah bisa ngomong lapar, mami aku lapar. Padahal selama sebelumnya dia tidak pernah ngomong lapar, dan itu buat saya sangat terharu. Aduh, senang sekali kalau dia bilang, mami aku lapar, mau makan, mau ada makanan apa hari ini? Ada sayurnya apa? Dia sudah bertanya seperti itu. Dan kalau disajikan sayur, kadang kalau dia
aku enggak mau ini. Oh tidak, ini bagus untuk kamu. Saya jelaskan. Brokoli bagus. Kenapa? Wortel bagus. Kenapa? Supaya dia semangat makannya. Dan kami makan bersama-sama. Setiap sayuran yang kita masak, saya jelaskan. Lalu kita makan bersama. Papa, mama juga makan sama seperti kamu. Tidak ada perbedaan. Berikutnya, dia jadi jarang sakit. Kemudian kalau sakit pun itu sangat ringan, nggak yang sampai tepar, nggak bisa ngapa-ngapain, dan kalau sakit cepat sekali sembuh. Bapil 2-3 hari and then done, finish, dia dah kembali aktif seperti semula. Dan bonus yang paling bagus dari semuanya ini adalah signal tubuh kembali nyala, aktif. Jadi kalau dia makan sesuatu yang contohnya es krim tadi saya jelaskan ya, dia akan langsung batuk. Baru dia mengindikasikan, kita akan tahu, apa ya batuknya kenapa ya? Oh karena dia kemarin makan es krim yang ini nih gitu kan, oh yang merek ini gitu kan. Oh berarti kita next time gak boleh makan yang itu. Terus next makan apa lagi? Terus dia mencret atau pupnya gak bagus. Berarti kita tahu, oh ada something di makanan itu. Jadi memang sejak itu kita jadi lebih sering masak, jadi kita bisa jamin makanan kita ini lebih bersih dan nutrisinya lebih lengkap, lebih sehat juga cara masaknya. Semoga konten ini bermanfaat, dan buat Anda sekalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube kami ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda yang tertarik dengan tema-tema tentang kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video YouTube berikutnya. Bye-bye.